Halo, Gani di sini. Pernah nggak lagi butuh HP, malah mati karena baterai habis? Rasanya kayak nonton film seru, tiba-tiba listrik mati. Ngeselin kan? Di era digital kehabisan baterai itu pilihan, bukan takdir. Gue sadar, hidup butuh kepastian daya. Makanya kali ini gue kasih solusi. 5 power bank terbaik 2025, harga 300 ribuan. Udah gue riset dan coba. Cocok buat kerja, main game, atau sekadar scrolling. Bukan soal barang mahal, tapi biar tetap produktif tanpa panik lihat baterai merah. Semua produk ini terjangkau, fungsional, dan bisa diandalkan. Anggap aja ini investasi kecil buat ketenangan batin. Yuk, langsung aja kita mulai cari power bank terbaik buat hidup penuh drama ini. Oke, yang pertama kita punya nama yang udah nggak asing lagi di telinga para pejuang baterai, Anker PowerCore 10.000. Kalau power bank itu kayak teman, Anker ini tipe teman yang badannya kecil, tapi tenaganya kayak kuli. Kapasitas 10.000 mAh-nya ini bukan angka kaleng-kaleng, beneran bisa ngisi iPhone sampai 2 kali lebih, atau bahkan 3 kali kalau kalian pakainya irit banget. Desainnya compact, enak digenggam, dan nggak malu-maluin kalau dikeluarin di kafe mahal sekalipun. Ini penting, karena penampilan kadang menentukan nasib percintaan, atau setidaknya nasib baterai HP kita. Yang bikin gue suka sama Anker ini adalah teknologi Power IQ dan Voltage Boost-nya. Ini bukan cuma istilah marketing biar kelihatan keren ya. Ini beneran bikin proses nge-charge jadi lebih ngebut dan stabil. Dia bisa ngenalin perangkat apa yang dicolok, terus ngasih daya paling optimal. Jadi, nggak ada lagi tuh drama nge-charge semalaman, tapi paginya cuma nambah 50%. Anker ini ngerti kalau waktu kita itu berharga dan nggak seharusnya dihabiskan buat nungguin baterai penuh. Buat kalian yang mobilitasnya tinggi dan butuh kepastian, Anker PowerCore 10.000 ini kayak jawaban dari doa-doa kalian di saat baterai tinggal 1%. Selanjutnya, ada pemain dari brand yang kita semua tahu, Xiaomi Mi Power Bank 3. Kalau Anker tadi fungsional banget, yang satu ini menang di penampilan. Jujur aja, desainnya itu elegan, minimalis dengan balutan metal yang bikin kelihatan lebih mahal dari harganya. Tipis dan gak berat, jadi cocok banget buat kalian yang gak suka bawa barang ribet. Rasanya kayak bawa HP kedua, tapi fungsinya buat ngasih nyawa ke HP pertama. Ini adalah power bank yang bisa bikin kalian kelihatan lebih tech-savvy dan punya selera. Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang ganteng, otaknya juga cerdas. Xiaomi Mi Power Bank 3 ini udah support pengisian cepat 2 arah, baik itu saat nge-charge HP kita, atau saat power banknya sendiri yang di-charge. Dia punya port USB-C dan micro USB, jadi fleksibel banget. Ada juga fitur low current charging, ini berguna banget buat nge-charge perangkat kecil kayak smartwatch atau TWS, tanpa takut ngerusak baterainya. Jadi, ini bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal kepedulian terhadap gadget-gadget kita yang lain. Sebuah paket lengkap, antara penampilan dan fungsionalitas. Sekarang kita bahas yang ketiga, Aoki PBN50 10.000 mAh. Kalau ada audisi buat jadi bodyguardnya gadget, Aoki ini pasti lolos. Build quality-nya itu solid banget, kerasa kokoh pas dipegang, nggak ada kesan ringkih sama sekali. Rasanya kalau nggak sengaja jatuh dari meja pun dia bakal bilang, cuma segitu doang. Ini cocok banget buat orang-orang yang agak ceroboh kayak gue, yang sering naruh barang sembarangan. Materialnya juga nggak gampang kotor atau ninggalin bekas sidik jari. Jadi tetap kelihatan bersih, meskipun sering dibawa-bawa. Keunggulan utama Aoki selain badannya yang kekar, adalah sistem keamanannya. Dia punya yang namanya Aoki Entire Protect. Ini semacam proteksi berlapis buat ngelindungin gadget kita dari overcharging, arus pendek, sampai suhu berlebih. Jadi, kita bisa tidur nyenyak pas nge-charge HP semalaman pakai power bank ini. Tanpa perlu khawatir besok paginya HP kita jadi panas atau bahkan, meledak. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi keamanan itu nomor 1. Aoki PBN50 ini ngasih kita ketenangan pikiran. Sebuah kemewahan yang kadang lebih mahal dari harga power bank itu sendiri. Yang keempat, ada jagoan dari Realme, yaitu Realme Power Bank 2. Ini adalah definisi harga teman kualitas sultan. Dari semua yang kita bahas, mungkin ini yang harganya paling menggoda. Tapi jangan remehkan kemampuannya. Salah satu fitur yang paling gue suka adalah dia punya 2 port output, satu USB-A dan satu USB-C. Artinya apa? Artinya kita bisa jadi pahlawan di tongkrongan. Pas teman kita lagi panik baterainya habis, kita bisa dengan santai bilang,
Nih, pakai aja. Sambil kita sendiri juga lagi nge-charge. Selain itu, Realme Power Bank 2 ini juga mendukung pengisian cepat 18 watt 2 arah, jadi nggak kalah saing sama yang lain. Desainnya juga anak muda banget, dengan pilihan warna yang lebih berani, nggak cuma hitam atau silver. Ada tekstur grit yang bikin nggak licin pas dipegang. Ini adalah pilihan paling logis buat mahasiswa atau kalian yang baru mulai kerja, yang butuh power bank andal, tapi nggak mau bikin dompet nangis. Realme berhasil membuktikan kalau barang bagus itu nggak harus selalu mahal. Dia ngerti kebutuhan kita untuk tetap eksis tanpa harus mengorbankan uang jajan. Terakhir, tapi bukan berarti yang terburuk, kita punya Vifan VP-BP10. Vifan ini udah lama banget main di industri aksesoris, dan reputasinya soal daya tahan baterai itu nggak perlu diragukan lagi. Kalau power bank lain itu sprinter, Vifan ini lebih kayak pelari maraton. Dia mungkin bukan yang paling cepat, tapi dia konsisten dan awet banget. Baterai di dalamnya itu berkualitas tinggi, jadi nggak gampang bocor atau turun performanya meskipun udah dipakai berkali-kali dalam waktu lama. Ini investasi jangka panjang yang sesungguhnya. Satu hal lagi yang bikin Vifan ini menonjol adalah layanan purna jualnya. Mereka berani ngasih garansi resmi yang jelas, biasanya sampai 18 bulan. Ini nunjukin kalau mereka percaya banget sama kualitas produknya. Buat kita sebagai konsumen, ini ngasih rasa aman. Kalau ada apa-apa, kita tahu harus kemana. Jadi, kalau kalian tipe orang yang mikirin, gimana nanti kalau rusak? Dan lebih milih keamanan garansi daripada fitur-fitur canggih yang mungkin jarang dipakai, Vifan VP-BP10 ini adalah pilihan yang sangat bijak. Dia mungkin nggak seglamor yang lain, tapi dia setia. Nah, itu dia tadi, 5 power bank terbaik di tahun 2025 dengan harga 300 ribuan versi gue. Mulai dari Anker yang kecil-kecil cabai rawit, Xiaomi yang ganteng dan pintar, Aoki si bodyguard tangguh, Realme si teman nongkrong yang baik hati, sampai Vifan yang setia dan bergaransi. Masing-masing punya kelebihan dan karakternya sendiri, sama kayak kita milih teman atau bahkan pasangan hidup kan? Ada yang kita suka karena penampilannya, ada yang karena fungsinya, ada juga yang karena bisa bikin kita merasa aman. Pilihan akhirnya kembali ke tangan kalian. Coba tanyakan ke diri sendiri, apa sih yang paling kalian butuhkan? Apakah kecepatan, desain, ketahanan, atau mungkin harga yang paling bersahabat? Nggak ada jawaban yang salah, yang ada hanyalah pilihan yang paling sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan kalian masing-masing. Semoga video ini bisa jadi semacam kompas buat kalian dalam menavigasi dunia per power bank-an yang kadang membingungkan ini. Ingat, tujuan akhirnya adalah agar kita tidak lagi menjadi korban dari kekejaman lowbat. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini dan merasa terbantu, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan biar nggak ketinggalan video-video informatif dan, ya, semoga juga menghibur lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Gua pengen banget denger pendapat kalian. Coba tulis di kolom komentar, dari kelima power bank tadi, mana yang jadi favorit kalian? Atau mungkin kalian punya jagoan lain? Kita diskusi di sana ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga daya baterai kalian.